Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah Yuda Sanggabuana. Waduh, ini Yudanya bertarung di pertarungan liar ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Terjebak dalam pertarungan jalanan. Yuda Sanggabuana. Malam berikutnya, aku mendapat pesan dari Cabadar. Kali ini bukan untuk bertarung, melainkan untuk menikmati semacam hiburan bagi para petarung di sebuah klub malam di pusat kota. Klub itu tersembunyi di balik ruko-ruko yang tak terawat, hanya dikenali lewat lampu neon merah yang berkedip-kedip di sudut gang gelap. Dua penjaga bertubuh kekar berdiri di depan pintu. Mereka menatapku dengan mata yang dingin. Salah satunya mengangguk begitu aku menyebutkan nama Cabadar, lalu menggeser tubuhnya memberi jalan. Di dalam, suasana begitu ramai. Musik berdentum keras memekakan telinga, sementara orang-orang menari dengan liar di bawah gemerlap lampu disko. Aku menyipitkan mata, mencari-cari wajah yang ku kenal di antara kerumunan. Hingga akhirnya, kulihat Cabadar di sudut ruangan, duduk dengan segelas minuman di tangan, ditemani seorang wanita bergaun merah yang tampak anggun. Untuk sesaat, wanita itu mencuri perhatianku. Wajahnya cantik, rambutnya panjang terurai, matanya tajam namun penuh misteri. Cabadar melambai, menyuruhku untuk mendekat. Yuda, kenalin, ini Rina. Dia pemilik tempat ini. Rina menatapku sejenak sebelum tersenyum tipis. Jadi ini orangnya. Cabadar mengangguk, wajahnya penuh kepuasan. Ya, dia bakal jadi petarung andalan berikutnya. Aku hanya diam, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Rina mengulurkan tangan dan aku menjabatnya. Sentuhannya lembut, berbeda dengan suasana keras yang melingkupi tempat ini. Senang bertemu denganmu, ucapnya dengan suara lembut. Ya, senang bertemu kamu juga. Cabadar tertawa kecil melihat kecanggunganku. Gak usah tegang begitu, santai aja. Aku mengangguk pelan, sementara Rina hanya tersenyum. Pandangannya terasa berbeda, seperti menilai sesuatu. Kita akan sering ketemu, katanya sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak aroma parfum yang menusuk hidung. Cabadar menepuk pundakku. Aku sudah atur pertandingan berikutnya. Kamu siap kan? Tentu, jawabku mantap. Bagus, kamu bakal bertemu lawan yang lebih tangguh. Dan jangan lupa, di sini yang terkuat yang bakal bertahan. Aku menatapnya tanpa ekspresi, hanya menyimpan kata-kata itu dalam hati. Di dalam klub yang hiruk pikuk, aku merasakan detak jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena waspada. Di sudut sana, aku masih sempat melihat Rina sedang berbicara dengan seseorang. Matanya sesekali melirik ke arahku. Aku tak tahu apa yang dia pikirkan, tapi entah kenapa tatapan itu terasa mengikat, seolah ada rahasia besar yang tersimpan di baliknya. Pada malam yang sudah ditentukan, aku kembali datang. Tak kusangka,
Setelah kemenangan pertamaku, namaku mulai beredar di kalangan orang-orang yang terlibat dalam lingkaran gelap ini. Tidak terlalu menghebohkan, tapi cukup untuk membuat beberapa orang melirik dengan tatapan penasaran saat aku melintas. Cak Badar tampak puas. Saat kami bertemu, dia menyeringai sambil menepuk pundakku. Nah, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Gimana? Siap untuk pertarungan malam ini? Aku hanya mengangguk. Cak Badar tersenyum lalu menyulut rokoknya. Asap putih mengepul di udara. Malam itu, suasana lebih ramai dari biasanya. Lampu neon di atas ring berkelap-kelip memantulkan cahaya redup pada wajah-wajah penonton yang haus akan hiburan brutal. Cak Badar nampak celingukan seolah mencari seseorang, lalu ia berbisik di telingaku. Ada seseorang yang mau ketemu sama kamu, orang penting. Aku mengerutkan kening, penasaran, tapi Cak Badar tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Dia hanya melangkah pergi, meninggalkanku berdiri di pojok ruangan sambil memperhatikan kerumunan yang semakin padat. Tak lama, seseorang mendekatiku, seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang tergerai dan mata tajam penuh percaya diri. Aku sempat terkejut. Ternyata dia adalah Rina, wanita yang kutemui di klub malam tempo hari. Tapi kali ini penampilannya berbeda. Dia mengenakan celana jeans ketat dan jaket kulit hitam yang tampak mahal, kontras dengan penampilannya waktu pertama kali aku melihatnya. Dia tersenyum tipis saat menghampiriku. Hai, kita ketemu lagi. Sapa Rina, suaranya lembut tapi tegas. Aku mengangguk. Dia menatapku dari atas sampai bawah seolah tengah menilai. Jujur, aku masih gak nyangka. Dari penampilanmu, kamu lebih pantas jadi ustadz ketimbang petarung, ujarnya sambil tersenyum. Kamu gak salah, karena sebenarnya aku bukanlah petarung. Semua ini aku lakukan untuk menolong temanku. Aku tahu, Cak Badar sudah cerita. Kamu sering datang ke sini? Tanyaku padanya. Jujur saja, tempat ini terlalu keras untuk wanita secantik dirinya. Tapi Rina malah tertawa. Iya, tapi hanya waktu-waktu tertentu saja. Di sini, orang-orang biasa memanggilku Ratu. Dahiku seketika berkerut. Ratu? Dia tersenyum kecil. Ya mungkin, karena aku yang berkuasa di sini. Cak Badar yang memintaku untuk datang dan menyaksikanmu bertarung secara langsung. Katanya kamu punya potensi. Aku mengangguk, mencoba memahami arah pembicaraannya. Oh, jadi kamu bosnya di sini? Ya, bisa dibilang begitu. Aku suka melihat orang bertarung, tapi aku lebih suka pemenang timbang pecundang. Cak Badar bilang, kamu bakal jadi petarung hebat. Ya, jadi kita lihat saja. Apakah kamu sehebat yang Cak Badar bilang? Kamu bakal terkejut. Jawabku tenang. Dia tertawa kecil. Sangat percaya diri. Aku suka. Tatapannya tidak lepas dari mataku seolah mencari sesuatu di balik pandanganku. Kita lihat. Jangan bikin aku kecewa. Aku hanya mengangguk. Ratu berbalik lalu melangkah menuju kerumunan. Dari caranya berjalan jelas dia bukan orang biasa di tempat ini. Beberapa orang menunduk hormat saat dia lewat. Bahkan ada yang langsung minggir memberikan jalan. Cak Badar menghampiriku lagi. Wajahnya sumringah namun senyumnya terkesan licik. Gimana? Sudah ketemu sama Ratu? Sudah, jawabku singkat. Dia tertawa puas. Bagus. Itu pertanda kamu sudah dianggap. Ratu tidak akan datang kemari kalau tidak ada yang menarik perhatiannya. Cak Badar melirik jam tangan di pergelangan tangannya. 5 menit lagi kamu bakal tanding. Aku mengangguk, tak ada rasa gentar sedikit pun. Di dalam pikiranku hanya ada satu tujuan, menang. Bukan untuk kejayaan atau gengsi, tapi untuk membantu seseorang keluar dari kesulitan. Ketika namaku dipanggil,
Sorak-sorai meledak di sekeliling arena. Orang-orang tampak antusias seolah mereka tahu pertandingan kali ini tidak akan biasa saja. Aku melangkah memasuki arena, merasakan lantainya yang dingin di bawah telapak kakiku. Dari sudut lain, lawanku muncul. Seorang pria berbadan besar dengan rambut acak-acakan serta tato di kedua lengannya. Dia tersenyum mengejek saat melihatku. Pertarungan dimulai. Tanpa aba-aba panjang, lawanku langsung menyerang dengan tinju bertubi-tubi, mencoba menjatuhkanku secepat mungkin. Aku bergerak lincah, menghindari setiap serangannya dengan langkah yang ringan. Di sudut arena, aku melihat Ratu berdiri dengan tangan terlipat, memperhatikanku tanpa ekspresi. Ketika lawanku mulai kehilangan ritme, aku langsung membalas. Satu pukulan telak di ulu hatinya membuatnya terhuyung, sorakan menggelegar. Aku tidak memberikan kesempatan. Kulancarkan sebuah pukulan keras hingga ia jatuh berlutut di atas ring. Sorakan semakin riuh. Aku berdiri tegak, menghela nafas panjang. Musuhku tak sanggup berdiri lagi. Pertarungan telah usai. Dari kejauhan, Ratu mengangguk tipis, bibirnya menyungkingkan senyuman penuh arti. Esok harinya, Cak Badar memintaku untuk bertemu di sebuah warung kopi kecil tak jauh dari gudang. Asal kamu tahu, namamu sudah mulai naik, kata Cak Badar. Aku mengaduk kopiku, memperhatikan asap tipis yang mengepul dari cangkir. Aku gak peduli, jawabku singkat. Cak Badar tertawa pelan sambil menjelut rokok. Jangan besar kepala dulu. Pertarungan selanjutnya bakal lebih sulit. Kamu bakal berhadapan dengan orang-orang yang mainnya bukan cuma pakai otot. Mereka pakai trik. Aku mengangkat alis. Trik? Apa maksudnya? Cak Badar mengembuskan asap rokoknya, matanya menyipit. Ya, kamu tahu sendirilah. Di tempat seperti ini, kadang yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling cerdik dan licik. Dia berhenti sejenak, memandangku lurus. Ratu minta kamu datang ke klub nanti sore. Katanya mau ngobrol sama kamu. Ngobrol? Soal apa? Cak Badar hanya menyeringai. Lihat saja nanti. Sore harinya, aku memenuhi panggilan Ratu. Aku tiba di klub malam sedikit lebih awal. Suasananya masih sepi, hanya ada beberapa orang yang sedang mengatur meja-meja dan lampu sorot. Aku menyandarkan punggung di salah satu pilar, mengamati mereka bekerja tanpa suara. Tepat waktu, sebuah suara lembut namun tegas mengejutkanku dari belakang. Aku menoleh, menemukan Ratu berdiri mengenakan kaos ketat dengan rambut panjang tergerai. Aku suka orang yang tepat waktu. Aku mengangguk kecil. Cak Badar bilang, kamu mau bicara? Ratu tersenyum tipis. Iya, ada yang ingin aku sampaikan. Dia melangkah di depanku, memberi syarat agar aku mengikutinya. Kami berjalan menyusuri lorong kecil yang remang-remang sampai akhirnya tiba di sebuah ruangan kecil yang tampak seperti kantor. Meja kayu dan beberapa kursi menjadi perabot utamanya. Ratu duduk di salah satu kursi, lalu menunjuk tempat kosong di depannya. Duduk. Aku menuruti perintahnya. Ratu menatapku beberapa saat sebelum akhirnya membuka suara. Kamu tahu kenapa aku mengajakmu bicara di sini? Karena Cak Badar yang suruh. Jawabku seadanya. Ratu tertawa kecil. Itu salah satunya. Tapi alasan sebenarnya karena aku mau kenal lebih dekat denganmu. Dia menyandarkan punggung lalu memandangku lekat-lekat. Aku sudah lama melihat orang bertarung, dari yang amatiran sampai yang profesional. Dan kamu beda. Aku hanya diam menunggu ia melanjutkan. Kamu tenang, mampu kendalikan emosi, dan yang paling penting,
Kamu bisa mengukur kekuatan lawan sebelum menyerang. Itu bukan bakat biasa. Itu bakat petarung sejati. Ujar yang mantap lalu bangkit dari duduknya. Mungkin aku cuma beruntung, sautku merendah sambil terus memperhatikannya yang melangkah mendekatiku. Ratu berhenti tepat di sampingku. Tak ada yang namanya keberuntungan di dalam arena. Yang ada hanya yang kuat dan yang lemah. Kamu kuat dan juga cerdas. Ia lalu membungkuk, mendekatkan wajahnya ke telingaku. Sebuah kombinasi yang membuatku bergairah. Mungkin lain waktu kita bisa bersenang-senang. Bisiknya sambil mengusap-ngusap pipiku, membuatku jadi salah tingkah. Aku datang untuk bertarung, bukan untuk hal yang lain. Ucapku coba menolak halus, tapi Ratu malah tertawa. Kita lihat saja nanti. Aku selalu mendapatkan apa yang aku mau, ujarnya lalu kembali ke tempat duduknya. Oke, sekarang waktunya bicara soal bisnis. Aku ingin menaikkan levelmu. Pertarungan selanjutnya, kamu bakal melawan orang yang jauh lebih hebat. Tentu saja, dengan bayaran jauh lebih besar. Matanya menatapku lurus seolah ingin melihat reaksiku. Aku mengangguk. Atur saja, aku siap. Senyumnya mereka. Itu yang ingin ku dengar. Tapi ada satu hal lagi. Ratu mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah. Asal kamu tahu, tempat ini bukan sekedar arena pertarungan kelas 3. Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Ratu menatap sekeliling ruangan, seolah memastikan tidak ada yang menguping. Ini cuma pintu depan. Di belakangnya ada jaringan yang lebih besar lagi. Dan aku melihat kamu bisa jadi bagian dari itu. Sejenak aku terdiam, coba mencerna kata-katanya. Bagian? Apa maksudnya? Ratu tersenyum samar. Nanti kamu akan mengerti. Tapi untuk sekarang, fokus pada pertarunganmu selanjutnya. Kalau kau menang, pintu itu bakal terbuka lebar untukmu. Aku menatapnya tajam. Ada banyak yang ingin kutanyakan, tapi kutahan. Mungkin ini belum saatnya. Kapan pertarungan selanjutnya? Ratu bangkit berdiri, lalu melangkah ke pintu. 2 hari lagi, kamu bakal melawan petarung terbaik dari kota lain. Aku berharap kamu tidak mengecewakan. Aku berdiri sambil mengangguk. Aku akan menang. Siapkan saja uang hadiahnya. Dia tersenyum lebar. Bagus. Lalu, tanpa sepatah kata lagi, Ratu keluar dari ruangan, meninggalkan aroma parfumnya yang tajam. Aku berdiri beberapa saat, memikirkan kata-katanya, tapi ketika aku hendak keluar ruangan, hidungku mencium aroma bunga melati yang amat menyengat. Habis ngapain kamu sama perempuan tadi? Tanya Mayang Kemuning yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku. Aku sempat terkejut, kemudian coba bersikap biasa saja. Habis meeting, jawabku sekenanya. Mataku melirik ke arah pintu, takut kalau ada yang datang. Meeting kok di tempat kayak gini? Kamu gak perlu nutup-nutupin. Aku tahu siapa dia. Kayaknya dia suka tuh sama kamu. Awas ya, kalau sampai tergoda, ancam Mayang. Percaya deh sama aku, dia bukan tipeku. Aku sukanya yang bawel kayak kamu. Gombal, saut Mayang. Aku tertawa, tapi rupanya Mayang belum selesai protes. Ngapain sih? Ikut-ikutan bertarung, cari penyakit aja. Aku tersenyum sambil membelai rambutnya. Mayang, aku yakin kamu sudah tahu alasannya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Mayang menghela nafas. Ya udah, terserah. Tapi ingat, jangan deket-deket sama perempuan itu. Aku gak suka. Mayang lalu menghilang sebelum aku sempat berkata apa-apa. Aku hanya bisa geleng kepala lalu pergi meninggalkan tempat itu. 2 hari berlalu dengan cepat. Pagi itu, aku menghabiskan waktu di kamar kontrakanku yang sempit, mempersiapkan diri untuk pertarungan yang dijanjikan oleh Ratu. Fajar sendiri belum banyak bicara sejak malam itu. Wajahnya masih pucat dan lengannya masih dibebat perban tebal. Kami sesekali bertukar sapa,
tapi rasanya ada yang mengganjal di antara kami. Mungkin karena aku memutuskan masuk ke dalam lingkaran berbahaya ini tanpa banyak pertimbangan. Kamu yakin mau terus bertarung? Suara Fajar terdengar parau ketika mendatangi kamar kontrakanku sore hari sebelum aku bertarung. Aku menoleh, melihatnya bersandar di kusen pintu kamarku. Aku gak punya pilihan lain. Lagi pula, kamu butuh waktu buat sembuh. Kalau tidak ada yang bisa menggantikanmu, hutangmu bisa tambah menumpuk. Fajar menghela nafas panjang, matanya tampak sayu. Aku cuma gak mau kamu terlibat terlalu jauh. Ini bukan sekedar pertarungan biasa. Aku tersenyum kecil. Gak usah khawatir, aku bisa jaga diri. Dia menggeleng pelan, tapi tak berkata apa-apa lagi, hanya tatapan kosong yang ia lempar ke arahku sebelum kembali ke kamarnya. Mungkin dia tahu sesuatu yang belum aku ketahui, tapi aku memutuskan untuk mengabaikannya. Pukul 8 malam, aku tiba di gudang tua itu. Suasananya jauh lebih ramai dari biasanya. Lampu sorot besar dipasang di sekeliling arena tarung, menambah kesan brutal dan kelam. Beberapa petarung dengan tubuh penuh tato duduk di bangku-bangku kayu, bercakap-cakap, lalu melirik ke arahku. Aku menunggu di sudut ruangan, hingga akhirnya seorang pria bertubuh besar menghampiriku. Wajahnya penuh bekas luka seperti peta yang berantakan. Kamu Yuda? Suaranya berat dan dalam. Ya, tanpa banyak kata, dia melambaikan tangan sebagai isyarat agar aku mengikutinya. Kami berjalan melewati kerumunan orang yang tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa di antaranya menatapku dengan tatapan meremehkan, seolah-olah aku hanya umpan empuk yang akan dikorbankan. Pria besar itu membawaku ke sebuah ruangan. Di sana, Cak Badar sudah menunggu bersama ratu yang kali ini mengenakan setelan hitam yang tampak elegan tapi tetap garang. Yaudah, sapa Cak Badar sambil tersenyum lebar. Aku suka melihat semangatmu. Aku mengangguk singkat. Kapan aku mulai? Ratu melangkah maju, meletakkan tangannya di meja kayu yang usang. 15 menit lagi, kamu bakal melawan seseorang yang sudah lama jadi juara di Jakarta. Namanya Reno. Nama itu tidak asing di telingaku. Beberapa kali aku mendengar penonton menyebut namanya. Kabarnya dia petarung yang tangguh dan brutal. Sudah mencatat rekor kemenangan berturut-turut selama 6 bulan terakhir. Gak masalah, jawabku tenang. Ratu tersenyum miring. Aku suka sama optimismu. Tapi asal kamu tahu, Reno gak cuma ngandelin otot, tapi juga teknik bertarung yang mumpuni. Kamu bakal kesulitan kalau cuma mengandalkan kekuatan. Aku menatap matanya tanpa gentar. Gak masalah. Cak Badar menepuk pundakku. Bagus anak muda, tunjukkan apa yang kamu bisa. Lalu tanpa banyak basa-basi, pria besar tadi mengantarku keluar menuju arena pertarungan. Kerumunan bersorak riuh. Ketika aku melangkah masuk, lampu sorot menyorot tajam, menyilaukan mataku sesaat sebelum akhirnya terbiasa dengan terangnya. Di sisi berseberangan, Reno sudah menungguku. Tubuhnya kekar, penuh otot dengan tato naga yang melingkar di lengan kanannya. Matanya tajam, penuh percaya diri. Ini yang katanya jagoan baru. Ejeknya sambil tersenyum miring. Lo bakalan mati muda di sini. Aku menatap datar. Aku di sini untuk menang, bukan untuk mati. Reno tertawa keras, diikuti sorak-sorai beberapa penonton yang berdiri di sekitar arena. Kita lihat aja nanti, ucapnya sambil mengadu kedua tinjunya sendiri. Wasit lokal yang tampak sudah terbiasa dengan arena brutal ini menaikkan tangan ke udara. Pertarungan dimulai dalam hitungan 3, 2,
satu. Reno langsung melesat maju. Tinjunya meluncur cepat ke arah wajahku. Aku menghindar dengan gesit. Tapi kali ini dia lebih sigap. Serangannya tidak main-main. Setiap pukulannya mengarah tepat ke titik vital. Dia cepat. Lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku menghindar, menangkis, dan mencoba membaca gerakannya. Tapi Reno tampaknya paham betul. Dengan cara mengurung lawan, ketika aku mencoba mundur, dia sudah menutup celah. Pukulan keras mendarat di rusuhku, membuat nafasku sejenak tersendat. Penonton bersorak liar. Aku menjaga jarak sambil mengatur nafas. Reno maju lagi. Kali ini dengan kombinasi pukulan cepat yang memaksaku bertahan. Aku tetap fokus membaca setiap gerakannya. Dan ketika melihat celah, aku melayangkan tinjuku tepat ke arah ulu hatinya. Namun berbeda dari lawan-lawanku sebelumnya, Reno tak langsung tumbang. Dia hanya mundur selangkah, mengusap dadanya lalu tersenyum lebar. Gue udah sering kena pukulan lebih keras dari ini. Aku menyipitkan mata. Jangan sombong dulu. Sekarang giliran gue, teriak sambil maju dengan serangan yang lebih agresif. Aku menangkis satu persatu. Tapi kali ini rasanya sungguh berbeda. Setiap pukulannya lebih keras, lebih bertenaga. 5 menit berlalu. Dalam adu pukulan sengit, nafas kami sama-sama tersengal. Keringat membanjiri tubuh. Penonton semakin liar meneriakkan nama Reno berulang kali. Sampai akhirnya aku melihat celah yang cukup terbuka. Ketika Reno melayangkan pukulan kanan yang terlalu lebar, aku menyelinap ke dalam pertahanannya. Lalu ku hantamkan pukulan keras yang tepat menghujam rahangnya. Tubuh Reno terhuyung ke belakang. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Satu tendangan keras ke arah wajahnya membuatnya jatuh terkapar ke lantai. Sorak-sorai pecah. Aku berdiri di tengah arena. Nafasku terengah tapi masih tetap fokus. Lawanku kali ini jauh lebih tangguh, tapi tetap bisa kuatasi. Di pinggir arena, Ratu mengangguk puas. Matanya menyiratkan kekaguman yang terselubung. Pertarungan ini sudah selesai, tapi ini baru permulaan. Aku tahu yang lebih besar dan lebih berbahaya sudah menunggu di depan sana. Kemenanganku melawan Reno meninggalkan kesan tersendiri. Namaku makin sering disebut-sebut oleh para petarung dan penonton. Bahkan beberapa bandar taruhan mulai memperhitungkanku sebagai kuda hitam yang bisa mengguncang dominasi para petarung senior. Kamu buat banyak orang kaget kemarin, kata Fajar ketika kami sedang duduk di depan kontrakan menikmati kopi hitam yang baru saja diseduh. Reno itu petarung tangguh. Tidak ada yang menyangka kamu bisa kalahkan dia dalam waktu singkat itu. Aku hanya tersenyum tipis. Aku cuma fokus bertahan. Dia terlalu agresif. Fajar menggeleng sambil tersenyum. Terserah kamu mau bilang apa. Yang jelas, sekarang namamu mulai diperhitungkan. Kami terdiam sejenak, membiarkan suasana malam yang sejuk menyelimuti obrolan singkat itu. Dari kejauhan, deru motor sesekali terdengar melintas, sementara lampu jalan bergoyang pelan diterpa angin. Oh iya, kata Fajar tiba-tiba. Ratu kasih kabar tadi siang. Katanya pertandinganmu selanjutnya bakal beda. Aku menoleh. Beda gimana? Fajar mengangkat bahu. Dia tidak banyak menjelaskan. Cuma katanya bakal ada tamu besar yang datang. Katanya orang penting yang sering jadi sponsor besar pertarungan ilegal. Aku mengernyitkan dahi. Ini sesuatu yang baru selama ini. Pertarungan yang kuikuti terasa sederhana, hanya sekumpulan petarung dan penonton biasa. Kali ini ada tamu penting, berarti taruhannya lebih besar. Kapan? Minggu depan. Tempatnya beda. Ratu bilang dia bakal kasih tahu lokasinya nanti. Jawab Fajar singkat. Aku mengangguk faham.
Perlahan, bayangan pertandingan berikutnya mulai membayang di kepalaku. Jika ada tamu besar yang datang, pasti arena akan lebih ramai, penjagaan lebih ketat, dan lawan yang dihadapi bisa jadi lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya, aku sengaja berlatih demi menjaga stamina. Fajar, yang masih dalam masa pemulihan, hanya duduk sambil mengamatiku. Kadang, ia mengomentari gerakanku yang menurutnya unik. Dia bilang, ilmu bela diriku termasuk langka. Aku hanya tersenyum saja. Kamu jangan sampai lengah, katanya berulang kali. Aku gak mau kamu jatuh di pertandingan selanjutnya. Aku mengangguk, coba meyakinkannya kalau aku tak akan mengecewakan. Tenang aja, aku bakal siap. Aku mengangguk, coba meyakinkannya kalau aku tak akan mengecewakan. Tenang aja, aku bakal siap. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya tibalah hari yang dinantikan. Fajar mengantarkanku ke lokasi pertandingan yang baru. Kali ini bukan di gudang tua atau pabrik kosong, tapi di sebuah bangunan besar yang tampak seperti bekas hotel di pinggiran kota. Lampu-lampu terang menghiasi halaman depan, mobil-mobil mewah terparkir rapi di sekitarnya. Kamu yakin ini tempatnya? Tanyaku setengah tak percaya. Fajar mengangguk. Ya, tempat ini hanya dibuka untuk acara khusus. Dan malam ini, kamu bakal jadi bintang utamanya. Aku menatap bangunan itu, merasa ada sesuatu yang berbeda. Begitu masuk, keramaian langsung menyambut. Orang-orang berpakaian rapi berkeliaran. Beberapa di antaranya berbicara dalam bahasa asing. Ratu sudah menunggu di dalam, kali ini ditemani oleh seorang pria berjas hitam. Yudah, sapa Ratu dengan senyuman lebar. Ini Andre, dia yang mengatur pertandingan malam ini. Aku menjabat tangan Andre, cengkramannya kuat, sorot matanya tajam penuh pengamatan. Aku sudah dengar banyak tentang kamu. Kita lihat nanti, apakah kamu sebagus yang mereka bilang. Aku hanya tersenyum tipis. Akan kubuktikan di dalam arena. Andre tertawa pendek. Bagus, lawanmu kali ini bukan petarung biasa. Aku harap kamu siap. Aku mengangguk tanpa gentar. Persiapan sudah aku lakukan. Sekarang saatnya menunjukkan kalau diriku bukanlah petarung kacangan. Aku melangkah ke ruang ganti, mempersiapkan diri dengan balutan tangan dan pemanasan ringan. Dari dalam, suara riuh penonton mulai terdengar. Semakin lama semakin keras. Beberapa menit kemudian, namaku dipanggil. Saat melangkah keluar, suara teriakan dan riuhnya tepuk tangan mengantarku memasuki arena pertarungan. Lampu sorot menembus mataku, membuatku menyipitkan pandangan sejenak. Di sudut sana, lawanku sudah menunggu. Andre yang berdiri di sisi arena menatapku sambil mengangguk kecil. Selamat bertarung, katanya pelan namun jelas terdengar di telingaku. Aku menarik nafas panjang. Aku tahu ini bukan sekedar pertarungan, ini adalah pembuktian. Sorak-sorai penonton menggema ketika aku melangkah masuk ke dalam arena. Lampu-lampu sorot yang terang menyilaukan, membuat mataku sedikit menyipit. Di sisi seberang, lawanku sudah menanti. Tubuhnya besar dan juga kekar, jauh lebih tinggi dariku. Wajahnya dipenuhi bekas luka, pertanda bahwa ia sudah terlalu sering berada dalam pertarungan brutal seperti ini. Namanya Tiger, bisik Fajar di telingaku dari pinggir arena. Dia bukan petarung biasa. Setiap orang yang pernah melawannya pasti patah tulang. Aku hanya mengangguk, menatap Tiger yang juga menatapku dari tempatnya berdiri. Pukulan-pukulannya berbobot. Terlihat dari cara samsak yang berayun keras waktu aku melihatnya pemanasan sebelum pertandingan. Namun, ketenangan masih menjalari pikiranku. Ini bukan pertama kalinya aku menghadapi lawan tangguh. Andre berdiri di sisi arena, memberi syarat pada wasit untuk memulai pertandingan. Selamat bertarung, ucapnya sambil menyeringai.
Begitu bel dibunyikan, Tiger langsung maju dengan langkah besar, tak ada basa-basi, tak ada waktu terbuang. Dia langsung melontarkan pukulan cepat ke arah rahangku. Aku berhasil menghindar, tapi angin dari pukulannya terasa seperti cambuk. Cepat juga, gumamku sambil bergerak memutar. Tiger tidak memberiku ruang untuk bernafas. Serangannya bertubi-tubi, mengandalkan kekuatan dari tubuhnya yang besar. Aku terus bergerak menghindar, mencari celah di antara rentetan pukulannya. Sesekali, aku melepaskan serangan balik, tapi tubuhnya seolah kebal. Tinju yang kuarahkan ke perutnya hanya membuatnya mundur selangkah, dan dia kembali menyerang lebih agresif. Gila, badannya kayak batu, gerutuku dalam hati. Penonton semakin riuh ketika Tiger berhasil melepaskan pukulan telak ke arah rusukku. Rasanya nyeri seketika menjalar, tapi aku tetap bertahan menjaga kuda-kuda agar tak goyah. Tiger tertawa, seolah menertawakan perlawanan kecil yang kulakukan. Gimana? Masih mau lagi? Ejeknya sambil mengangkat kedua tangan, memprovokasi agar aku maju lagi. Aku tersenyum tipis. Sejenak menahan nafas, Tiger melangkah lagi. Kali ini dengan pukulan yang nyaris menghantam dagu, aku merunduk, lalu melepaskan pukulan cepat ke arah tulang rusuknya. Keras, tapi dia hanya menyeringai, seolah tidak merasakan apa-apa. Aku cepat melompat ke belakang demi menjaga jarak. Fajar yang berdiri di pinggir arena berteriak, "Dia itu tahan pukul. Kamu jangan asal pukul aja, cari titik lemahnya." Aku mengangguk faham. Ya, dia jelas musuh yang berbeda. Pertarungan kali ini bukan sekedar adu kekuatan, tapi adu ketahanan dan strategi. Tiger melangkah maju, kali ini lebih lambat. Matanya meneliti setiap gerakanku. Aku bisa merasakan tekanan yang ia ciptakan, seolah-olah seluruh ruangan jadi menyempit, tertutupi langkahnya. "Kena!" teriaknya sambil melayangkan tinju keras ke arah wajahku. Aku berhasil menangkis, tapi tenaga pukulannya membuat tanganku bagai dihantam batu. Aku menguatkan kuda-kuda, mencoba mengingat pola serangannya. Tiger kuat, tidak diragukan lagi, tapi tak ada yang sempurna. Setiap kali dia menyerang, ada jeda kecil saat dia mengatur nafas, dan itu cukup bagiku untuk menyusun serangan balik. Ketika dia kembali maju, aku sudah siap. Pukulannya melayang, aku merunduk sambil berputar ke sisi kiri, langsung melepaskan pukulan cepat ke arah pinggangnya. Brak! Tiger menggeram, namun tetap berdiri tegak. "Lumayan, tapi belum cukup," katanya sambil menyeringai. Pertarungan berlanjut, sorak-sorai semakin riuh, dan aku mulai merasakan bahwa ini bukan hanya soal adu kuat, tapi soal ketahanan mental. Setiap pukulan yang kulayangkan tidak memberi dampak berarti, namun aku terus mencoba menyerang titik-titik lemah di perut dan rusuknya, mencari celah kecil yang bisa kumanfaatkan. Waktu terasa berjalan lambat, keringat mulai mengalir deras di pelipisku. Tiger tetap tangguh. Sesuai julukannya, tubuhnya seperti batu yang sulit untuk ditembus. Tapi aku tak akan menyerah. Ketika bel ronde pertama berbunyi, aku menarik nafas panjang, berjalan ke sudut arena dengan langkah sedikit berat. Fajar menepuk pundakku dengan wajah yang serius. "Kamu mesti bicara. Dia nggak bisa dijatuhkan cuma dengan pukulan biasa." Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. "Kamu ada ide?" Dia mengangguk. "Fokus pada kaki dan perutnya. Aku yakin itu titik lemahnya. Kalau kamu berhasil, kesempatan menang bakal lebih besar." Aku mengangguk mantap, lalu menarik nafas dalam-dalam. Bel ronde kedua berdentang nyaring. Aku melangkah kembali ke tengah arena, kali ini dengan strategi baru. Tiger menyeringai. "Siap untuk babak selanjutnya, bocah halus?" Aku hanya tersenyum tipis. Ronde kedua dimulai, dan kali ini aku langsung menyasar bagian bawah tubuhnya.
Tendangan rendah, menyapu kaki, pukulan lurus ke arah perut, juga tinju kerusuk, semua kuarahkan dengan lebih terukur. Tiger tampak sedikit goyah, meskipun ia berusaha menutupinya dengan seringai lebarnya. Sorak-sorai penonton semakin riuh. Tiger merangsek maju dengan penuh percaya diri, sementara aku coba fokus pada setiap gerakannya. Keringat masih mengalir di pelipisku. Nafasku sedikit memburu, tapi mataku tak lepas dari tubuh besarnya yang tampak tak terkalahkan. "Ayo, serang kaki dan perutnya!" teriak Fajar dari pinggir arena, wajahnya tegang penuh harap. Tiger tampak tak sabar. Dia maju dengan langkah besar, melontarkan pukulan keras yang berhasil kuelakkan dengan gesit. Aku merunduk, lalu melepaskan tendangan sapuan tepat mengenai lutut kanannya. Tiger menggeram, tapi tak goyah. Pukulan kerasnya kembali datang, kali ini nyaris mengenai pelipisku. Untungnya, aku sempat mengangkat lengan untuk menangkis. "Menyerah saja," katanya sambil menyeringai. Aku tidak menjawab, hanya menatap matanya dengan sorot dingin. Strategi Fajar jelas, menyerang bagian bawah dan perut. Aku menunggu momen yang tepat, bergerak mengelilingi, membuatnya sedikit kesal karena tidak bisa mendaratkan pukulan bersih. Tiger menyerang lagi, kali ini dengan pukulan kanan yang melesat cepat. Aku menghindar ke samping, melepaskan tendangan rendah ke arah betis. Tiger tersentak, kakinya sedikit gemetar meskipun ia tetap berdiri tegak. "Sial," umpatnya sambil melirikku dengan sorot mata tajam. Aku tersenyum tipis. "Masih mau lagi?" Dia tidak menjawab, hanya melangkah maju. Dengan ayunan tangan yang besar dan berat, aku tetap menghindar, sesekali membalas dengan serangan cepat menyasar bagian bawah tubuhnya. Setiap kali aku berhasil mendaratkan pukulan pada perutnya, Tiger hanya mundur selangkah. Tapi efeknya mulai terasa, nafasnya memburu, langkahnya sedikit melambat. Terus, Fajar berteriak lebih keras, suaranya sayup di antara gemuruh penonton. Aku kembali melepaskan tendangan ke arah lutut Tiger, diikuti dengan tinju cepat ke arah perut. Tiger menggeram keras, langkahnya goyah beberapa detik sebelum kembali berdiri tegak. Sorot matanya berubah lebih serius, seolah amarahnya mulai mendidih. "Cukup main-mainnya," ucapnya pelan namun penuh ancaman. Tanpa aba-aba, Tiger melesat dengan kecepatan yang tak kusangka. Pukulan keras mendarat di lengan kiriku. Meskipun berhasil kutangkis, dampaknya membuat tubuhku terdorong ke belakang. Belum sempat aku menguasai diri, pukulan lurusnya melesat menghujam tepat di perutku. Aku terdorong mundur, nafasku sedikit sesak, tenaganya luar biasa. Fajar tampak cemas, matanya membulat ketika melihatku sedikit ruyung. "Tahan!" teriaknya lantang. Aku menarik nafas panjang, kembali memasang kuda-kuda. Tiger tidak menunggu, dia langsung menghajarku dengan pukulan cepat. Namun kali ini aku lebih siap. Aku menangkis pukulannya, berputar ke samping, lalu melepaskan hantaman keras ke arah tulang rusuknya. Tiger terbatuk, tapi tetap berdiri kokoh. "Lumayan," katanya sambil memasang kuda-kuda, "tapi masih jauh untuk mengalahkanku." Aku mengabaikan ucapannya, fokus pada serangan berikutnya. Kali ini aku melesat dengan tendangan rendah bertubi-tubi ke arah lutut dan betisnya. Tiger coba berkelit, tapi tubuh besarnya justru membuatnya lambat dalam menghindar. Bunyi kakinya setiap kali ku tendang menggema di seluruh ruangan. Sorak-sorai penonton semakin kencang. Mereka mulai berteriak menyebut namaku dan Tiger bergantian. Adrenalin mengalir deras dalam tubuhku. Setiap tendangan dan pukulan yang kulepas semakin cepat dan terukur. Tiger mulai limpung, meskipun masih berusaha bertahan dengan sorot mata penuh amarah.
Ketika aku melihat celah, aku tidak ragu. Dengan satu gerakan, ku kerahkan seluruh tenagaku pada satu pukulan telak yang tepat, menghantam rahangnya dengan keras. Biak! Tubuh besar itu bergetar, matanya terbelalak sebelum akhirnya ambruk ke lantai dengan suara berdebum keras. Penonton terdiam sesaat, seolah tak percaya. Kemudian sorak-sorai meledak, menggema memecah keheningan. Singkat tadi, Fajar melompat kegirangan, mulutnya berteriak-teriak bagai orang kesetanan. Andre berdiri di sudut ruangan, bertepuk tangan sambil tersenyum lebar. Hebat, teriaknya, lalu mengacungkan dua jempol. Aku hanya menatapnya, menahan nafas sambil menyeka keringat di wajahku. Sorak-sorai masih menggema ketika aku melangkah keluar dari arena. Fajar menghampiriku dengan langkah cepat, wajahnya penuh senyuman lega. Gila, luar biasa, serunya sambil menepuk bahuku. Aku hanya tersenyum tipis. Tiger memang tangguh, tenaganya besar, tapi gerakannya lambat. Fajar tertawa kecil. Jangan senang dulu, aku dengar lawanmu berikutnya jauh lebih menakutkan. Keningku berkerut. Menakutkan? Maksudmu? Fajar menggeleng dan tampak ragu. Gak tahu juga. Cuma katanya dia tahan pukul, gak gampang dijatuhkan. Banyak yang bilang dia punya pegangan. Aku mengerutkan kening. Pegangan? Maksud penjimat? Ya, katanya sih gitu. Aku sendiri gak percaya. Tapi banyak petarung yang sudah melawan dia, dan gak ada yang bisa bikin dia roboh. Perasaanku mendadak jadi tak enak. Pertarungan berikutnya mungkin akan berbeda. Bukan cuma soal otot dan teknik, tapi mungkin melibatkan hal-hal di luar nalar. Hari pertandingan berikutnya tiba. Lokasinya kali ini sedikit berbeda. Bukan di gudang tua atau bekas hotel, melainkan di sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi di bawah restoran yang sudah tutup. Aku melangkah masuk, menyusuri lorong sempit yang remang-remang, diiringi Fajar yang tampak cemas di belakangku. Andre dan Ratu sudah menunggu di sana bersama beberapa pria berjas hitam yang berdiri kaku. Yuda, sapa Ratu dengan senyum tipisnya. Siap untuk lawan berikutnya? Aku mengangguk. Selalu. Dia tertawa kecil, lalu menepuk bahuku. Bagus, tapi kali ini berbeda, ucapnya pelan. Banyak yang bilang begitu, jawabku menatap matanya lekat. Ratu hanya tersenyum, lalu mempersilakanku masuk ke arena kecil yang dikelilingi dinding beton. Lampu sorot menyala, menyinari arena yang tampak lebih sempit dan pengap dibanding biasanya. Di seberang sana berdiri seorang pria berbadan tegap, kulitnya gelap, dengan kepala pelontos yang memantulkan cahaya lampu. Tatapannya kosong namun penuh ancaman. Namanya Barong. Banyak yang mencoba mengalahkan dia, tapi belum ada yang bisa, kata Andre singkat. Aku menatap Barong, mencoba mencari celah di balik tubuh kekarnya. Namun entah kenapa, instingku mendeteksi kalau ada sesuatu yang lain pada dirinya. Pertarungan pun dimulai. Barong langsung maju tanpa aba-aba, tangannya melayang cepat ke arahku. Aku mengelak, namun pukulannya terasa jauh lebih bertenaga dari yang kubayangkan. Tanganku yang menangkis bahkan terasa sedikit mati rasa. Kuat juga, gumamku sambil menjaga jarak. Barong tidak banyak bicara, dia hanya melangkah maju, melontarkan pukulan demi pukulan yang berhasil kuhindari. Aku melepaskan pukulan ke arah perutnya, tapi tak ada pengaruh apa-apa. Mataku membulat. Pukulan tadi kukerahkan dengan tenaga penuh, tapi Barong sama sekali tidak mundur, bahkan tidak tersentak sedikit pun. Aku mencoba lagi, kali ini dengan hantaman keras ke arah rahang. Hasilnya sama, dia tetap berdiri tegak, hanya tersenyum tipis sambil melayangkan pukulan balasan ke arah wajahku. Aku terdorong mundur, nafasku sesak, rasanya seperti ditabrak truk. Fajar berteriak dari luar arena, "Awas, jangan lengah!"
Aku menyeka sudut bibirku yang berdarah. Mataku tak lepas menatap Barong yang mendekat perlahan. Punya ilmu kebal ya? Tanyaku setengah berbisik. Barong menyeringai. Memangnya kenapa? Kamu takut? Tidak akan ada orang yang bisa menjatuhkanku. Aku menghela nafas panjang. Yakin? Sekarang saatnya kamu jatuh. Dia mengerutkan dahi, tapi sebelum dia sempat bereaksi, aku sudah mengubah posisiku. Kedua kakiku menapak kuat di lantai, tanganku mengepal, fokus mengalirkan tenaga dalam. Dalam sekejap, hawa dingin menyelimuti telapak tanganku, pertanda ilmu pukulan pemusnah siap kugunakan. Bismillah, ucapku pelan sebelum melayangkan pukulan lurus berisikan tenaga dalam yang kumiliki. Suara dentuman keras menggema di seluruh ruangan. Brak! Barong terpental ke belakang, menabrak dinding beton dengan keras, lalu terkulai lemas. Penonton spontan terdiam. Andre menatapku dengan sorot mata terkejut, sementara Fajar langsung melompat kegirangan. Barong tidak bergerak. Nafasku memburu, tapi aku tahu kali ini ilmu kebalnya tidak cukup kuat untuk menahan ilmu pukulan pemusnah. Fajar menghampiriku dengan wajah penuh kekaguman. Gila, pukulan apa tadi barusan? Aku hanya tersenyum tipis. Pukulan serat jiwa, jawabku sekenanya. Sebenarnya sejak pertarungan pertama, aku tak pernah mau menggunakan tenaga batin yang kumiliki. Ilmu silat tangan kosong kurasa sudah cukup untuk menghadapi setiap lawan-lawanku. Tapi untuk kali ini urusannya lain. Aku melangkah keluar arena, diikuti Fajar yang tak henti-hentinya ngoceh tentang betapa gilanya pertarungan tadi. Serius? Aku menyangka kamu bisa menjatuhkan Barong, katanya dengan nada kagum. Aku mengangkat bahu. Dia lengah. Jawabku pendek. Mengapanya? Sepanjang laga dia seperti nggak merasa sakit sama sekali. Aku tidak menanggapinya lebih jauh. Fajar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi bagiku. Barong bukan sekedar lawan yang kuat. Sudah jelas kalau dia punya ilmu kebal. Aku sudah merasakannya, seolah setiap serangan yang kuberikan tak mampu menembus pertahanannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky Yuda Sanggabuana. Waduh, Yuda keren juga ya, bisa ngalahin petarung-petarung yang udah terbiasa ya kan. Petarung-petarung terbaik lagi terakhir ini adalah Barong. Waduh, dia terpaksa tuh menggunakan ilmu kebatinannya karena Barong juga memakai jimat dan dia kebal ya, pakai kebal udah dihajar langsung pakai pukulan pemusnah, selesai langsung. Luar biasa sekali kisahnya Walensky, dan buat teman-teman jangan sampai ketinggalan buat besok ya untuk kisah Yuda yang di segmen tarung ini. Besok yang terakhir sempat hadir juga tadi ya si Mayang Kemuning, tapi sebentar banget tuh. Aduh Bang Walen dibanyakin lagi dong untuk Mayang Kemuning, untuk ada hadir di dalam kisahnya. Mudah-mudahan besok di part ketiga hadir lebih banyak lagi ya untuk Mayang Kemuning ya. Oke, terima kasih Bang Walen, dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.